Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa bagaimana potensi IHSG pada awal September nanti. Untuk teman-teman yang masih hold saham harus bagaimana, dan untuk teman-teman ingin coba entry sebaiknya kita harus bagaimana. Semoga analisa berikut ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba sharing bagaimana potensi IHSG di awal September nanti. Setelah beberapa hari terakhir ini kita semua tahu kondisi Jakarta tidak terlalu kondusif. Hari Jumat IHSG langsung terkoreksi tajam 1% lebih karena memang kondisi ini sampai hari Minggu ini masih tidak oke. Walaupun memang pada saat video ini dibuat, sudah keluar pernyataan dari Bapak Prabowo atau Presiden kita untuk menenangkan masyarakat. Tapi ada satu sentimen negatif karena Sri Mulyani dikabarkan bakal mundur. Jadi ini salah satu sentimen negatif apabila memang ternyata mungkin minggu depan atau hari Senin kalau pemerintah mau benar Sri Mulyani akan mengundurkan diri. Dan saat ini karena secara kondisi masih belum oke, banyak yang ketakutan. Lebih oke untuk saat ini menurut saya adalah kita menjauh dulu dari bursa Indonesia. Karena secara pergerakan hari Senin harusnya masih banyak panic selling. Jadi jangan terlalu paksakan untuk trading pada kondisi seperti ini. Tapi untuk teman-teman mungkin mau cut loss dan kerugian masih tidak terlalu besar, memang lebih aman untuk saat ini bisa pertimbangkan untuk amankan cash dulu. Jadi kita lihat situasi dulu untuk 1 minggu ke depan ini. Apabila kondisi sudah mulai kondusif, IHSG sudah mulai terlihat mulai sideways, tidak ada panic selling lagi, asing sudah mulai masuk kembali, menurut saya baru lebih menarik untuk kita coba pantau. Jadi daripada kita paksakan untuk coba trading dengan kondisi seperti ini, maka resiko untuk kita loss akan sangat besar. Apalagi untuk saham-saham yang pergerakannya sangat tergantung asing. Jadi untuk saham-saham seperti BBCA, BBRI, saham-saham perbankan blue chip, itu menurut saya harus hati-hati. Saham-saham konglo juga menurut saya harus hati-hati. Ada potensi untuk terkoreksi. Apalagi untuk saham-saham yang cara teknikal saat ini masih bergerak downtrend. Jadi kita lihat IHSG secara pergerakan saat ini sebenarnya masih oke. Dari awal Juli sudah mulai bangkit, berhasil beri garis EMA 50 maupun mulai uptrend. Tapi sampai saat ini masih banyak saham yang sebenarnya secara teknikal malah masih bergerak downtrend. Walaupun IHSG saat ini sudah uptrend. Jadi untuk saham-saham yang saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 teman-teman harus lebih hati-hati apabila teman-teman masih hold saham-saham yang secara teknikal masih kurang oke itu. Sedangkan teman-teman mungkin punya saham-saham yang secara teknikal jika teman-teman lihat masih berada di atas garis EMA 50 seperti komposit atau IHSG ini, secara pergerakan walaupun ada potensi atau koreksi, tapi bisa kita lihat untuk support terdekat IHSG saat ini ada di sekitar 7.650. Di bawah juga masih ada support EMA 50 di sekitar 7.500. Jadi untuk IHSG selama masih kuat di atas garis EMA 50 atau saat ini di sekitar 7.500, secara pergerakan belum ada tanda-tanda untuk mulai downtrend. Jadi selama masih kuat di atas garis EMA 50 minimal cara pergerakan masih akan sideways. Tapi karena saat ini ada potensi untuk mulai panic selling, lebih oke kita wait and see dulu. Kita amankan cash dulu daripada kita paksakan untuk entry. Karena mungkin hari Senin ada penurunan tajam, teman-teman menganggap saat ini sudah murah. Takutnya nanti hari Selasa akan lebih murah lagi. Jadi lebih oke wait and see dulu. Tunggu kondisi sudah mulai kondusif. Mulai ada pergerakan bergerak naik, mulai membentuk high low. Apalagi teman-teman pantau untuk candle 3 menit atau 5 menit. Jika terpantau candle 3 menit, 5 menit sudah mulai membaik, mulai membentuk high low atau mulai berhasil naik di atas garis EMA 50 pada saat menit 3 atau menit 5, menurut saya itu lebih oke baru kita ikut entry. Jadi untuk pergerakan hari Senin saya lihat masih ada potensi untuk terkoreksi untuk IHSG. Jadi untuk saat ini untuk IHSG menurut saya lebih oke tunggu sampai koreksi mendekati garis EMA 50. Pada saat mendekati garis EMA 50 atau mengatas garis EMA 50 sudah mulai bisa bertanda rebound, baru cara pergerakan IHSG masih menarik untuk kita coba pantau dan entry. Tapi jika terpantau IHSG tembus garis EMA 50, hati-hati apabila IHSG tembus turun, maka rata-rata saham juga akan bergerak turun. Jadi jika terpantau turun garis EMA 50, sebaiknya kita wait and see lagi. Tunggu sampai IHSG mulai naik kembali di atas garis EMA 50
atau tunggu mengetes garis EMA 140 dan masih bisa bertahan, baru kita ikuti entry. Tapi ingat, apabila tembus garis EMA 50, untuk tren jangka menengah IHSG sudah tidak oke. Jadi ini harus kita perhatikan apabila teman-teman fokus ke technical. Apabila fokus ke technical, penting untuk kita lihat secara tren saat ini sudah mulai patah tren atau tidak. Selama belum ada tanda-tanda patah tren secara pergerakan, IHSG masih oke. Tapi apabila tembus garis EMA 50, ada potensi sudah mulai patah tren untuk tren jangka menengah, sehingga kedepannya IHSG akan sideways cenderung downtrend. Jadi harus hati-hati. Dan untuk kondisi seperti sekarang ini, sektor saham yang saya pribadi akan coba pantau adalah sektor emas. Karena pada saat ini biasanya harga emas akan bergerak naik, dan yang diuntungkan harusnya itu adalah sektor emas. Tapi tetap jika IHSG turun dalam, saham-saham sektor emas juga harusnya akan bergerak turun. Tapi pada saat mulai berbalik arah, harusnya saham-saham sektor emas juga potensi untuk rebound duluan atau mungkin rebound tinggi juga lumayan besar. Jadi tetap untuk entry sebaiknya wait and see. Tunggu di support kuatnya atau di garis EMA 50-150 pada saat terkoreksi mengetes target harga ini. Jika terpantau berhasil bertanda rebound, cara candle lumayan solid, menurut saya ini menarik untuk coba dipantau. Tapi untuk sektor perbankan blue chip harus hati-hati apabila asing minggu depan masih terus keluar dengan jumlah besar. Jadi untuk saat ini lebih oke adalah kita wait and see dulu untuk semua saham. Walaupun mungkin ada beberapa saham yang hari Senin bergerak naik, teman-teman ingin coba entry, teman-teman harus lebih disiplin. Karena walaupun IHSG turun dalam, pasti ada beberapa saham yang digoreng naik. Tapi ingat, kita harus tahu trading plan yang jelas, kapan masuk dan kapan harus keluar. Jangan sampai kita udah entry di harga yang kita mau entry, tapi pada saat bergerak naik, kita tidak take profit. Pada saat turun dalam atau tidak sesuai dengan analisa, kita tidak berani cut loss dan malah turun dalam dan terakhir kita akan loss banyak. Karena ingat, saat ini kondisi masih belum oke dan potensi untuk lanjut koreksi juga masih sangat besar. Sebelum saya lanjut analisa saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.